Keripik pisang, siapa sih yang nggak suka? Tapi, tahu nggak sih, di balik kerenyahannya itu, ada cerita bisnis yang luar biasa, penuh inovasi, dan bahkan, ya, ada harta karunnya. Yuk, kita kupas tuntas bisnis tersembunyi di balik keripik pisang. Coba deh, mungkin sekarang Anda lagi nyemil keripik pisang. Tapi pernah kepikiran nggak gimana ceritanya pisang yang lembek itu bisa jadi serenyah ini? Dan yang lebih penting lagi, apa benar ini cara paling cuan buat ngolah pisang? Siap-siap, jawabannya mungkin bikin kaget. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Gimana sih perjalanannya dari buah pisang di pohon sampai jadi keripik yang ada di tangan kita? Jadi, apa itu keripik pisang? Ya, definisinya simple banget. Irisan pisang tipis yang digoreng sampai garing. Kedengarannya sederhana kan? Tapi jangan salah, ini tuh industri raksasa loh. Kalau kita lihat daerah kayak Lampung misalnya, keripik pisang itu bukan lagi sekedar oleh-oleh, tapi udah jadi komoditas ekspor andalan yang namanya terkenal se-Indonesia. Nah, ini cara bikinnya yang tradisional. Prosesnya, wah, butuh kesabaran banget. Semua dikerjain pakai tangan, satu-satu. Mulai dari milih pisang yang pas, biasanya yang udah tua tapi masih mentah, terus dikupas, diiris tipis-tipis, habis itu direndam dulu, baru deh digoreng sampai kriuk. Belum selesai, minyaknya ditirisin, dikasih bumbu, dan terakhir, didinginin dulu sebelum dibungkus. Bener-bener kerajinan tangan ya. Sekarang, bandingin sama yang ini. Beda banget kan? Disinilah teknologi masuk dan mengubah permainan. Industri modern itu pakainya lini produksi semi-otomatis kayak gini. Setiap langkah ada mesinnya sendiri. Ada mesin pengiris yang potongannya presisi banget, tebalnya seragam, terus ada mesin penggoreng, mesin peniris minyak, sampai mesin yang ngebungkus otomatis. Semuanya dari stainless steel standar makanan. Jadi bukan cuma cepat, tapi juga bersih dan efisien. Oke, kita udah tahu cara bikinnya, baik yang tradisional maupun modern. Sekarang, saatnya ngomongin yang paling seru, duitnya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Pertanyaannya, apa benar keripik pisang itu produk olahan yang paling menghasilkan? Kenalan dulu yuk sama lawannya. Pisang sale. Mungkin beberapa dari kita kurang familiar ya. Ini produk tradisional juga, tapi prosesnya beda. Pisang sale itu dikeringkan atau diasap, jadi teksturnya manis dan kenyal. Jadi kita punya dua jagoan nih. Keripik yang super populer lawan pisang sale yang lebih klasik. Kira-kira mana yang lebih untung? Dan inilah jawabannya. Data nggak bisa bohong. Grafik ini nunjukin yang namanya nilai tambah. Gampangnya, ini tuh keuntungan bersih yang didapat dari tiap kilo pisang mentah. Lihat deh, untuk keripik pisang, nilai tambahnya sekitar 3.200-an rupiah. Tapi, pisang salek, wow, angkanya lompat jauh ke lebih dari 10.000 rupiah. Gila kan? Bedanya lebih dari 3 kali lipat. Angka 68% ini nih kuncinya. Maksudnya gimana? Gini, kalau kamu beli pisang sale seharga Rp10.000, Rp6.800 itu adalah nilai yang tercipta dari proses pengolahannya. Bandingin sama keripik. Dari Rp10.000 yang kamu bayar, nilai tambah dari prosesnya cuma Rp4.600. Jadi jelas banget kan, proses pembuatan sale itu sendiri jauh lebih bernilai. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, walaupun keripik pisang lebih terkenal dan di mana-mana ada, ternyata pisang sale itu ngasih untung yang jauh lebih gede dari modal pisang yang sama. Buat para pengusaha kecil, ini informasi emas loh. Penting banget buat nentuin strategi bisnis. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di situ. Setelah kita bikin keripik atau sale, ada satu sisaan yang jumlahnya banyak banget, kulitnya. Nah, disinilah lapisan inovasi berikutnya muncul. Coba deh bayangin, produksi pisang itu bisa puluhan ribu ton. Artinya, kulit pisang yang jadi sampah itu juga bertonton, numpuk jadi gunung. Terus, diapain semua kulit itu? Ya, biasanya sih dibuang gitu aja. Dianggap sampah, nggak ada harganya. Malah kalau kebanyakan bisa jadi sumber polusi kan? Buat banyak orang, ya udah ceritanya berhenti di sini. Sampah ya sampah. Tapi bagi para inovator, ceritanya baru dimulai. Disinilah mindsetnya beda. Mereka ngelihat tumpukan kulit pisang itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai peluang, sebagai sumber daya yang terbuang sia-sia. Dan inilah dia solusinya, cuka dari kulit pisang. Betul, cuka. Lewat proses yang namanya fermentasi, limbah yang tadinya nggak ada harganya disulap jadi produk baru yang bisa dijual. Ini benar-benar mengubah sampah jadi harta karun, secara harfiah. Manfaatnya? Wah, banyak banget.
Ini bukan cuma soal bikin produk baru loh. Ini tentang menciptakan sebuah sistem di mana nggak ada yang kebuang sama sekali. Zero waste. Pendapatan petani jadi nambah, polusi lingkungan berkurang, dan nilai ekonomi dari satu tandan pisang jadi maksimal. Keren kan? Inilah yang namanya ekonomi sirkular kalau di dunia nyata. Oke, jadi mari kita tarik benang merahnya dan lihat gambaran besarnya. Ternyata perjalanan sebatang pisang itu jauh lebih rumit dan menarik dari yang kita kira ya. Kita mulai dari camilan sederhana, yaitu keripik pisang. Lalu kita lihat ini jadi sebuah keputusan bisnis yang strategis, di mana milih pisang saleh ternyata lebih menguntungkan. Dan puncaknya, kita lihat gimana inovasi bisa mengubah sampah jadi keuntungan, menciptakan siklus zero waste yang berkelanjutan. Kutipan ini benar-benar pas banget. Teknologi itu ternyata bukan cuma soal bikin kerjaan jadi lebih cepat, tapi soal membuka potensi yang selama ini nggak kelihatan. Dengan cara yang tepat, bahkan sesuatu yang kita anggap sampah pun bisa jadi sumber penghasilan baru, terutama buat para petani kita. Jadi, lain kali kalau Anda mau buang kulit pisang atau sampah apapun, coba deh berhenti sebentar dan pikirkan lagi. Dari yang apa yang kita bahas hari ini, siapa tahu yang mau Anda buang itu sebenarnya sebuah peluang kan? Pertanyaan besarnya jadi, harta karun tersembunyi apa lagi ya yang sebenarnya ada di sekitar kita yang cuma nunggu buat ditemukan?